Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fase gerak kromatografi cair, gas, dan superkritik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Said Muhammad Farhan, Hijrah Maulidia, Nur Akmalia, Rita Zahira, Aca Mutakin, dan Rafika Fadilah. Sebelumnya, kami mohon maaf untuk Rafika Fadilah sedang berizin karena sedang ada musibah yang diinformasikan tadi pagi adiknya meninggal dunia. Jadi untuk bagian Rafika Fadilah akan kami yang handle untuk menjelaskannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kromatografi. Kromatografi itu yaitu suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Jadi untuk selanjutnya agar lebih jelas akan dipresentasikan oleh Nur Akmalia tentang pengertian fase gerak. Pada Nur Akmalia, saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Fase gerak adalah suatu medium angkut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut. Fase gerak ini bergerak dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori karena adanya gaya kapiler. Pelarut yang digunakan biasanya bermutu analitik dan berupa suatu campuran yang terdiri maksimum 3 komponen. Berikut ini gambaran mengenai fase gerak dan fase diam. Sampel akan dimasukkan, kemudian fase gerak akan membawa sampel menuju ke fase diam. Awalnya komponen masih bercampur, kemudian karena adanya perbedaan interaksi dengan fase diam akan memisahkan komponen yang akan menuju ke detektor. Fase gerak HPLC. Fase gerak ini berupa zat cair atau disebut juga dengan eluen atau pelarut. Selain berfungsi sebagai pembawa komponen, fase gerak ini juga berinteraksi dengan solut-solut. Oleh karena itu, fase gerak ini merupakan salah satu penentu keberhasilan proses pemisahan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nur Akmalia. Selanjutnya, lanjutan dari fase gerak HPLC akan dijelaskan oleh Aca Mutakin. Pada Aca Mutakin, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan sedikit lanjutan dari fase gerak HPLC. Yaitu fase gerak biasanya itu terdiri dari campuran pelarut yang dapat bercampur secara keseluruhan yang berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi itu ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Elusi pada KCKT dapat dilakukan dengan cara isokatrik, yaitu komposisi fase gerak tetap sama selama elusi, atau dengan cara bergradien, yaitu komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi. Elusi bergradien digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks, terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas. Lanjut, moderator. Dalam fase gerak kita menggunakan zat cair. Sebelum dalam fase gerak HPLC ini maksudnya kita menggunakan zat cair. Sebelum zat cair itu digunakan, dia harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, zat cair harus bertindak sebagai pelarut yang baik untuk sampel yang akan dianalisis. Yang kedua,
Zat cair harus murni sekali untuk menghindari masuknya kotoran yang dapat mengganggu interpretasi kromatogram. Yang ketiga, zat cair itu harus jernih untuk menghindarkan penyumbatan pada kolom. Yang keempat, zat cair harus mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun tentunya. Yang kelima, zat cair tidak kental, umumnya tidak melebihi 0,5 centipoise. Syarat yang keenam, itu zat cair sesuai dengan detektor yang berfungsi untuk mendeteksi solut-solut yang keluar dari kolom analitik. Lanjut, moderator. Selanjutnya kita beralih ke fase gerak yang kedua, yaitu fase gerak kromatografi gas. Fase gerak kromatografi gas itu disebut juga gas pembawa, karena tujuan utamanya adalah membawa solut ke dalam kolom. Karenanya gas pembawa tidak mempengaruhi selektivitas. Gas pembawa biasanya mengandung gas helium, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Pemilihan gas pembawa bergantung pada penggunaan spesifik dan jenis detektor yang digunakan, tipe kolom, serta biaya. Helium merupakan contoh gas pembawa yang sering digunakan karena memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik, yaitu mengurangi pelebaran pita. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada saudara Adam Mutakin. Selanjutnya untuk gas pembawa dan jenis detektor akan dijelaskan oleh Hijrah Mulia. Terima kasih moderator. Nah, ini tabel gas pembawa dan jenis detektornya. Next. Lanjutan dari fase gerak kromatografi gas. Untuk setiap pemisahan dengan kromatografi gas, terdapat kecepatan optimum gas pembawa yang terutama bergantung pada diameter kolom. Kecepatan alir gas kira-kira 50 hingga 70 ml per menit untuk kolom dengan diameter dalamnya 6 mm. 25 hingga 30 ml per menit untuk kolom dengan diameter dalamnya 3 mm dan 0,2 hingga 2 ml per menit untuk kolom kapilar. Fase gerak atau gas pembawa dipasok dari tangki melalui pengatur pengurangan tekanan. Pada tekanan gas pembawa, 10 hingga 40 PSI akan memberikan laju alir 2 hingga 50 cm3 per menit. Next. Nah, ini syarat fase gerak pada kromatografi gas. Ada 3 syarat. Yang pertama, tidak reaktif. Yang kedua, murni atau kering. Dan yang ketiga, dapat disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hijrah Mulia. Selanjutnya untuk fase gerak superkritis akan dijelaskan oleh Liga Daerah. Dari Liga, saya persilakan. Selanjutnya ada fase gerak kromatografi superkritis. Fase gerak pada kromatografi superkritis merupakan zat yang bukan padatan, bukan cairan, dan bukan pula gas. Wujud fase gerak pada kromatografi superkritis adalah fluida superkritis, di mana wujud zatnya sangat dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Fluida superkritis merupakan zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya, tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padatan. Di atas titik kritisnya, cairan tidak dapat terbentuk dengan menambah tekanan, tetapi dengan menambah tekanan yang cukup, maka bahan padat bisa terbentuk. Selanjutnya, fluida superkritis merupakan fase gerak yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut. Fluida superkritis terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritisnya. Dengan menggunakan fluida superkritis, pemisahan produk reaksi dari pelarutnya dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan mengembalikan kondisi sistem ke temperatur kamar dan tekanan standar 1 atm. Fluida superkritis sebagai fase gerak pada kromatografi superkritis akan mengurangi pemakaian pelarut-pelarut organik yang toksik dan mudah terbakar. Selanjutnya ada syarat-syarat fase gerak kromatografi superkritis. Yang pertama, zat cair atau fluida sebagai fase gerak memiliki keadaan di mana sifat cairnya
sifat cairnya bertemu dengan gas. Yang kedua, merupakan nonpolar yang lebih mudah melarutkan lemak serta tidak mengalami kerusakan atau perubahan kimiawi. Yang ketiga, fase geraknya memiliki kelarutan yang tinggi sehingga mampu melarutkan molekul-molekul non-volatil yang berukuran besar. Yang terakhir, fase geraknya dapat berdifusi dalam padatan layaknya perilaku gas atau dapat melarutkan zat lain sebagaimana perilaku zat cair. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Rifta Zaira. Selanjutnya, untuk bagian perbedaan fase gerak kromatografi gas PLC dan superkritis akan saya jelaskan. Pada fase gerak kromatografi gas adalah gas seperti helium, hidrogen, atau nitrogen. Pada fase gerak HPLC merupakan suatu cairan. Pada kromatografi superkritis mempunyai fase gerak yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas dan terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis seperti CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorodifluorometana, diethil ether, dan tetrahidrofuran. Sekian dari presentasi kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata ataupun tutur kata kami. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan melalui grup WA. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.